Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di kelas manajemen BMT bersama saya Ibu Muslihati. Hari ini kita akan membahas tentang sistem operasi dan prosedur pada Baitul Mal wa Tanwil. Saya harap adik-adik bisa menyimak apa yang akan menjadi pembahasan kita hari ini dan semoga sedikit banyak bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Nah, dalam materi terkait sistem operasi dan prosedur pada Baitul Mal wa Tanwil ini, kita akan membahas tentang produk-produk yang ada pada BMT serta bagaimana SOP dari unit sektorial dalam pelaksanaannya. Jadi, di dalam BMT itu ada dua macam produk yang sifatnya menghimpun dana dan juga produk yang sifatnya menyalurkan dana. Nah, pada produk penghimpunan dana, yang pertama adalah wadiah. Di sini dapat dilihat bahwa wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Jadi, kalau berbicara tentang wadiah ini sama dengan tabungan pada umumnya, baik itu di perbankan maupun di BMT itu sendiri. Nah, adapun rukun-rukun wadiah yaitu barang yang disimpan atau yang dititipkan, dalam hal ini dana, pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai penitip, pihak yang menyimpan atau memberikan jasa penjagaan, serta adanya ijab kabul. Adapun ketentuan wadiah itu, yang pertama, BMT bertindak sebagai penerima dana titipan, sedangkan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan. Dana simpanan wadiah disetor penuh ke kasir dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Simpanan wadiah dapat diambil setiap saat, seperti tabungan pada umumnya. Jika dalam jumlah besar, setidaknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada kasir maupun manajer sehari sebelumnya, minimal sehari sebelumnya. Tidak diperbolehkan menjanjikan imbalan bonus kepada anggota sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dana tersebut. BMT menjamin dana titipan anggota secara mutlak. Selanjutnya, ada implementasi wadiah pada BMT. Jadi, wadiah pada BMT itu seperti apa bisa dilihat di sini. Simpanan wadiah merupakan titipan murni dari anggota atau calon anggota yang harus dijaga baik dan dikembalikan kapan saja ketika anggota menghendaki. Kelengkapan dokumen harus meliputi KTP atau SIM yang berlaku, dana aplikasi permohonan atau pembukaan ataupun penutupan rekening, serta bonus yang diberikan apabila rata-rata saldo di atas minimal, dan yang terakhir biaya penutupan itu ditanggung oleh anggota. Ini implementasi dari wadiah pada BMT. Bagaimana produk dari wadiah ini diaplikasikan pada BMT. Selanjutnya ada kriteria rekening wadiah. Ada 4 kriteria di sini. Yang pertama itu aktif. Kriteria rekening yang aktif itu bisa dikatakan sebagai simpanan yang berupa transaksi penyetoran, penarikan, ataupun pendebetan yang masih dilakukan minimal dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu dia ada aktivitas transaksi dalam tabungannya. Terus dikategorikan sebagai pasif ketika simpanan dalam waktu 6 bulan terakhir tidak ada transaksi. Selanjutnya, BMT membebankan biaya administrasi sebesar 2.500 kepada rekening pasif yang dimasukkan ke dalam pendapatan non-operasional. Jadi dari tiap-tiap rekening yang sifatnya pasif yang tidak banyak transaksi selama tiap 6 bulan itu dikenakan biaya administrasi sebesar 2.500. Dan yang terakhir, BMT harus menjamin pengembalian simpanan wadiah sepenuhnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya simpanan berjangka. Jadi ini masih tergolong produk penghimpunan dana pada BMT. Apa sih itu simpanan berjangka atau mudharabah? Mungkin sudah sangat kalian paham karena ini semacam pengulangan juga, bahwa dalam prinsip ini penyimpan bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan BMT bertindak sebagai pengelola usaha. Dana tersebut yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan, dalam bentuk murabahah maupun ijarah. Jadi ini lebih ke
pembiayaan. Apa ketentuannya? Yang pertama, BMT bertindak sebagai pengusaha, sedangkan anggota bertindak sebagai pemilik dana. Dana harus dinyatakan dalam bentuk rupiah dan tunai, bukan secara piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dalam akad. Ini sudah sangat kita ketahui ya. Anggota tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan. BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa adanya persetujuan yang bersangkutan. Sama dengan implementasi pada wadiyah, pada mudharabah pun bisa dikatakan hampir serupa, yaitu simpanan harus dalam bentuk uang rupiah, kelengkapannya juga harus dilengkapi berupa KTP maupun SIM yang berlaku. Bonus diberikan apabila rata-rata saldo itu di atas minimal. Nah, itu tadi sedikit uraian terkait dengan produk penghimpunan dana pada BMT. Nah, selanjutnya ada beberapa produk yang sifatnya menyalurkan dana kepada produk penyaluran dana pada BMT. Apa saja? Mari kita lihat. Nah, sebelum kita masuk kepada jenis-jenis produk yang sifatnya menyalurkan dana, kita harus mengetahui apa fungsi dari penyaluran dana itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang anggota maupun calon anggota. Yang kedua, meningkatkan aktivitas investasi BMT, dan juga yang terakhir sebagai sumber pendapatan terbesar BMT. Ini tidak bisa dipungkiri. Produk-produk penyaluran dana ini merupakan salah satu sumber pemasukan dari BMT itu sendiri. Nah, yang pertama ada produk jual beli atau murabaha. Definisi jual beli menurut konteks ekonomi Islam adalah akad jual beli barang seharga barang pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Akad murabaha digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli kendaraan, rumah, barang-barang elektronik, furniture, dan lain sebagainya yang sifatnya dapat membantu kegiatan produksi anggotanya atau sifatnya konsumtif. Terus BMT bisa menunjuk unit sektor real sebagai penyuplai barang-barang yang akan dibeli anggota, lalu menyetorkan dana pembelian barang ke unit sektor real tersebut. BMT dapat mewakilkan pembelian barang tersebut dengan cara memberikan akad wakalah jika unit sektor real tidak memiliki stok barang. Setelah barang tersebut menjadi milik BMT, baru dilaksanakan akad jual beli murabaha. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya piutang salam. BMT dalam menggunakan akad salam untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan atau penyaluran dana dengan cara melakukan pemesanan pembelian dengan pembayaran sekaligus di muka. Nah, selanjutnya ada bai'al istisna. Ialah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh pemesan dan pembuat. Akad ini dipakai oleh BMT untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan anggotanya terhadap barang yang masih dalam proses pembuatan. Spesifikasi barang pesanan harus jelas diketahui jenis, jangka waktu, tempat, kualitas, kuantitas, dan harga yang disepakati. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat, penjual harus bertanggung jawab. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Harga jual BMT adalah harga yang disepakati bersama. Selisih harga jual dan pokok barang merupakan keuntungan dari BMT. Harga jual tidak bisa berubah selama masa perjanjian. Di sini makanya di awal tadi dikatakan bahwa produk-produk dari BMT ini yang sifatnya menyalurkan dana itu adalah salah satu sumber pemasukan dari BMT itu sendiri. Nah, kita ke produk bagi hasil.
Nah, produk bagi hasil ini juga masih bagian dari produk penyaluran dana, di mana dalam produk bagi hasil ini ada dua produk atau akad yang ada di dalamnya. Yang pertama itu mudharabah dan yang kedua musyarakah. Seperti yang diketahui, seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, bahwa mudharabah dalam operasional BMT itu merupakan bentuk kerjasama antara BMT selaku pemilik dana dengan anggotanya sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal. Sedangkan musyarakah adalah bentuk kerjasama antara BMT dengan anggotanya. Baik BMT itu sendiri maupun anggotanya menyetorkan sebagian modal usaha. Jadi definisinya tidak jauh beda dengan definisi dari mudharabah dan musyarakah secara umum. Tapi ini diaplikasikan dalam kegiatan operasional BMT, maka disesuaikanlah dengan produk-produk yang ditawarkan oleh BMT, dalam hal ini produk-produk penyaluran dana. Nah, yang terakhir, bagian dari produk penyaluran dana itu adalah produk-produk jasa. Di sini ada banyak macam produk jasa yang ditawarkan oleh BMT. Antara lain ada al-ijarah, ijarah mutahiyyah bitamlik, wadiah, hawalah, ran, wakalah, kafalah, kard, dan kardul hasan. Semuanya saya rasa sangat familiar di telinga adik-adik sekalian, mengingat ini semua adalah produk-produk atau bagian dari akad-akad yang mungkin kalian telah pelajari sebelumnya. Jadi ini tinggal dicari tahu kembali tentang diingat-ingat kembali apa sih definisi atau apa sih wujud dari produk jasa pada BMT itu sendiri terkait dengan produk-produk yang saya sebutkan di sini. Ini tinggal men-search kembali apa yang telah kalian pelajari sebelumnya. Saya rasa ini sangat tidak asing di telinga kalian. Produk jasa al-ijarah, wadiah, dan sebagainya. Seperti salah satunya di sini itu kalau kita berbicara tentang ijarah, kita berbicara tentang sewa menyewa. Terus ketika kita berbicara tentang wadiah itu titipan, hampir mirip dengan produk penghimpunan dana tadi di awal. Terus apalagi ya, hawalah itu bisa dikatakan sebagai ini pengalihan utang, kurang lebih seperti itu. Yang jelas kalian bisa men-search kembali apa definisi-definisi dari akad-akad yang ada di sini yang merupakan bagian dari produk jasa dalam penyaluran dana, produk penyaluran dana dalam BMT. Selanjutnya mungkin saya lupa mencantumkan slide yang sudah jadi di materi kita ini, tapi akan saya jelaskan terkait dengan SOP unit sektorial pada BMT. Ada dua di sini dalam hal perdagangan dan juga dalam hal produksi. Inti dari SOP unit sektorial pada BMT itu yang pertama perdagangan. Dalam investasi sektorial di bidang perdagangan itu, BMT harus menggunakan akad jual beli secara tunai. Jika terjadi pembelian yang tidak tunai, maka oleh anggotanya tapi akan tetap dilayani oleh BMT. Ini maksudnya BMT sebagai lembaga usaha bersama dalam mengelola dana anggotanya harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah. Oleh karena itu, dalam proses investasi di sektor real, BMT harus memperhitungkan asas usaha yang halal juga benar. Selain itu, BMT harus memiliki prosedur pembelian, penjualan, penyimpanan komoditas, dan dokumentasinya, serta pengawasan usahanya. Sumber barang dan jasa juga harus diketahui dengan baik. Adapun di SOP unit sektorial pada bagian produksi, BMT dapat menjadi produsen barang, yaitu memproduksi barang-barang yang dapat dijual kepada konsumen dengan ukuran atau timbangan yang pas sehingga tidak terjadi kecurangan maupun kezaliman di dalamnya. Misalnya ya, BMT memproduksi kue kering yang dikemas dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan kecurangan. Kurang lebih seperti itu terkait SOP unit sektorial. Ada dua poin yang di sini harus diingat. Yang pertama adalah perdagangan dan yang kedua produksi. Jadi saya rasa ini yang bisa saya jelaskan pada materi kita hari ini. Semoga sedikit banyak bisa menambah pengetahuan baru adik-adik sekalian. Adapun
hal-hal yang hendak dipertanyakan kembali bisa kita bahas pada Lentera maupun grup WhatsApp kelas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.